Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai sujudul asr al-baqi wal-ma'ad, sabar terhadap kefakiran dan sakit. Beliau mengatakan wa'lam anna al-faqra marad wa man ubtuliya bihi fa'asara usiba ala sabrihi. Ketahuilah bahwa fakir itu adalah sakit, sebuah keadaan di mana Nabi tidak mau. Yang beliau mau apa kemarin? Miskin. Kalau miskin beliau masih mau, bahkan minta, kan gitu. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin. Wa hasyirni yaumal qiyamati fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku nanti pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Karena surga, kata Nabi, kata Allah, mayoritas penghuninya abililah orang-orang miskin. Sedangkan neraka mayoritas penghuninya adalah wanita. Jadi tidak mafhum mukhalafah, ya. Tapi ketika surga mayoritas penghuninya adalah orang miskin, neraka mayoritas penghuninya adalah wanita. Wa tala'tu fil nari fa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ketika ditampakkan neraka kepadaku, kata Nabi, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa sebabnya? Insya Allah antum tahu. Dengan melihat kehidupan ini, dengan antum menikah, antum tahu betapa sangat-sangat pantas seorang wanita itu masuk neraka kalau kelakuannya seperti sekarang ini, ya, mayoritas. Nah, kenapa fakir yang waktu itu beliau bahas, ya? Padahal dia tidak bisa umrah, tidak bisa haji, tidak bisa sedekah, tidak bisa zakat, tidak bisa bangun masjid, bangun pesantren dan seterusnya. Kok masuk surga? Gitu. Salah satu jawabannya di sini. Faman ubtuliya bihi, barang siapa yang diuji dengan kefakiran, kemiskinan, fasabar, lalu dia bersabar. Ya, jadi luar biasa. Sabar artinya tidak mencuri, tidak menipu, tidak main dukun, apalagi tidak curang, tidak korupsi. Ketika dia miskin itu, jadi miskin tapi tetap jujur, amanah, tidak mau korupsi, tidak mau curang, padahal miskin. Ini luar biasa, mengalahkan
mengalahkan orang-orang kaya yang sholat sunat nggak ketinggalan, puasa sunat nggak ketinggalan, mungkin umroh setahun 3 kali 4 kali, haji tiap tahun misalnya kalah dengan seorang miskin yang mungkin jarang sholat sunat, jarang puasa sunat, nggak bisa umroh, nggak bisa haji, tapi dia sabar. Dengan kemiskinannya itu dia sabar. Karena sabar kan wajib. Sholat sunat ya jelas namanya juga sholat sunat, tidak wajib. Puasa sunat ya jelas tidak wajib. Umrah tidak wajib. Sementara sabar adalah wajib. Berarti lebih mulia yang miskin ini. Dengan syarat dia sabar. Dia lebih memilih capek, lelah, keringetan, desak-desakan di kereta, di bus, daripada mencuri, daripada jualan curang, daripada kerja di situ gajinya besar tapi tiap tahun harus mengucapkan selamat Natal misalnya, harus memotong jenggot, harus berpakaian isbal, sholat tidak bisa berjamaah misalnya. Dia lebih memilih menjadi kuli panggul misalnya. Oh, ini luar biasa, sangat luar biasa ya. Walaupun sekali lagi jarang sholat sunat, puasa sunat, baca Al-Quran, umroh nggak pernah, haji apalagi. Usibar ala sobrihi, maka dia diberi pahala atas kesabarannya itu ya. Antum masih ingat sabar itu apa? Habsun nafsi ala ta'atillah, menjaga diri untuk selalu taat kepada Allah, itu sabar. Apapun keadaannya, ketika antum taat kepada Allah, itu sabar. Maka ada kalanya sabar itu caranya diam, nggak ngomong apa-apa, diam gitu. Kenapa? Karena ibu antum lagi marah-marah, ibu antum emosi, salah faham terhadap antum misalnya, maka kesabaran antum detik itu adalah diam, dengeri gitu. Ini ibu ya, bukan istri ya, jangan salah faham ya, ntar dikira istri. Karena banyak di kita kan istri dibilang ibu, nggak sama ibu pak, padahal yang bermaksud istri ya. Ini kan sebuah kekeliruan besar ya. Bilang aja istri, nggak sama istri pak, apa salahnya coba? Kok pakai ibu ya? Loh, ibu lagi marah-marah, emosi, padahal salah faham, antum nggak salah. Maka wajib bagi antum diam, dengerin sampai dilampiaskan kemarahannya. Setelah itu baru, jangan ibu satu kalimat, antum satu kalimat, ibu satu kata, antum satu kata. Jangan, ini ibu. Berbeda lagi ketika istri antum tidak mau pakai jilbab, anak antum sudah jam 2 belum sholat duhur, istri antum bermaksiat, lalu antum sabar dengan cara diam, ya salah. Marah, suara tinggi, gebrak meja. Kalau perlu banting apa yang bisa dibanting, menunjukkan kemarahan antum. Ya nyari yang murah-murahan. Ya, artinya emosinya terkendali. Jangan di depan ada iPhone berapa itu dibanting, ya jangan lah. Cari gelas-gelas piring harga 5.000, 10.000 dibanting, untuk menunjukkan bahwa antum serius marah. Istri, anak melihat antum seperti ini
apa istilahnya, jiper, bisa jiper ya. Besok-besok nggak lagi-lagi. Besok-besok nggak lagi-lagi. Azan langsung wudu, langsung ke masjid. Gitu. Tunjukkan rasa marah. Apa ini? Sabar. Jadi beda antara sabar yang ini dengan sabar yang ini. Nah, disinilah para ulama berdasarkan sabda-sabda Nabi tadi, sabar dibagi tiga. Sabar dibagi tiga. Ada tiga macam. Sabar ketika melaksanakan ketaatan, ketika sholat, ketika saum, ketika zakat, ketika haji, ketika tawaf, ketika sa'i. Ini butuh kesabaran. Tidak sabar kita akan berhenti, gitu ya. Yang kedua, sabar ketika menjauhkan diri dari maksiat, untuk tidak berzina, untuk tidak minum khamr, untuk tidak berjudi, untuk tidak korupsi, padahal teman-temannya pada korupsi dan antum bisa lakukan. Ini butuh sabar. Sabar jenis kedua. Satu lagi, sabar ketika diberi ujian oleh Allah. Tiba-tiba terkena kanker, tiba-tiba stroke, tiba-tiba kena gula, tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba kaki harus diamputasi dan seterusnya. Ini pun wajib sabar. Dan harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa kita kena kanker ini, kita stroke, kaki kita harus diamputasi. Itu sudah ditulis di lauh mahfuz jauh sebelum kita lahir. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan tidak mungkin gagal. Dengan demikian terobati. Ya, kita tentu harus mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Mau dibikin stroke, mau dibikin kanker, mau dibikin apa, terserah Allah. Walaupun barangkali selama ini kita sudah jaga makanan, olahraga, makan bergizi dan seterusnya, kok kena stroke juga, kanker juga, itu tidak mustahil dan wajib kita sabar. Artinya tidak berbuat dosa. Walihadza yadkhulul fuqara'ul jannata. Oleh karena itu orang-orang fakir tadi akan lebih dulu masuk surga sebelum orang-orang kaya. Berapa kemarin? 500 tahun. Bi khamsi mi'ati 500 tahun orang-orang miskin sudah ada di dalam surga, baru orang-orang kaya masuk. Orang-orang kaya yang mana? Yang pahalanya sama dengan orang-orang miskin itu. Dan ini adil seadil-adilnya. Kalau orang-orang kaya dan orang-orang miskin pahalanya sama, amalnya sama, ya tentu sama-sama tidak zakat, sama-sama tidak haji, ya kan? Orang sama, adil sekali. Tentu kalau berbarengan justru Allah tidak adil. Ya, namanya kaya kan bisa umroh, bisa haji, bisa sholako, bisa bangun masjid, bisa menyantuni fakir miskin. Kok tidak dilakukan sama dengan yang miskin? Ya wajar sekali. Maka wajib bagi antum yang kaya untuk lebih dari yang miskin. Sholaqohnya, umrohnya, zakatnya, hajinya dan seterusnya. Limakani sabrihim alal bala, karena kesabaran mereka atas ujian-ujian kemiskinan itu. Ya. Adapun yang kaya lebih dari yang miskin, ya tentu tidak. Ya mungkin bisa bersamaan, bahkan mungkin bisa mendahului. Ya.
wal malu ni'matun, harta itu nikmat. Kata Nabi apa? Khulwun khadirah, manis hijau. Dunia ini manis hijau. Salah satu rasa yang nikmat itu manis. Salah satu pemandangan yang enak dilihat itu hijau. Nah, itulah dunia, itulah harta. Khulwun khadirah. Nabi tidak menyangka, Nabi tidak mengatakan bahwa dunia itu pahit, gersang, racun, ya. Artinya memang dirasakannya seperti itu. Tapi ingat, itu cuman ujian. Ya tentu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan di surga nanti. Jelas tidak ada apa-apanya. Wan ni'matu tahtaju ila syukri. Dan nikmat membutuhkan apa? Nikmat membutuhkan apa? Syukur. Barang siapa yang diberi nikmat kok tidak bersyukur, apa? Akan diazab. Ancamannya adalah azab. Barang siapa yang diberi nikmat kok bersyukur, maka ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini jelaskan. Berarti lawan kata syukur adalah kufur. Apa istilahnya? Kufur nikmat. Itu yang banyak menimpa para wanita tadi, para istri. Yakfurnal ashir. Jadi rata-rata wanita itu kufur. Bukan kufur kafir tidak beriman, bukan, tapi kufur nikmat. Dari dia nikah sampai hari ini, mungkin 10 tahun bersama suami, 15 tahun bersama suami, ada yang 30 tahun bersama suami, dia nggak kerja. Dia nggak kerja sama sekali, nggak punya penghasilan, ya. Tapi tinggal di rumah yang bagus, ada mobil, ada AC dan seterusnya, itu sampai mengatakan ketika emosi, ma ra'aitu fika khairan qattu, ya. Kapan engkau beri aku, biasanya ketika emosi, ya. Luar biasa. Ma ra'aitu fika khairan qattu, aku tidak melihat kebaikan pada dirimu, suaminya maksudnya. Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Padahal 30 tahun dia hidup bersama suami, rumah, mobil, kendaraan, segala macam, semuanya dari suami. Ya, tega-teganya mengatakan ma ra'aitu fika khairan qattu. Dan ini sabda Nabi. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita saksikan para istri seperti itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya, maka pantas sekali mereka menjadi penghuni neraka paling banyak. Wal ghaniyyu wa in ta'iba wa khatara. Dan orang kaya itu walaupun dia lelah, ya, dalam keadaan khatir, mengkhawatirkan, karena kaya itu banyak godaannya, dan untuk mencapai kekayaan tentu harus berlelah-lelah, bercapek-capek, bersungguh-sungguh. Itu kal mufti wal mujahidi, lebih tepatnya wal mujtahidi, ya. Seperti seorang mufti, ya. Antum tahu mufti? Orang yang berfatwa, ulama, dan istihad, yang beristihad, gitu. Bagaimana sifat dari mufti dan mujtahid itu? Harus bersungguh-sungguh dan harus berhati-hati, harus super hati-hati.
Karena apa? Karena bisa benar bisa salah, gitu kan? Seorang yang, dan dia menanggung kan. Misalnya ada seorang awam, jahil, bodoh, dia minta fatwa kepada seorang alim. Ya Syekh, apa hukum asuransi misalnya? Kalau dijawab haram, dia akan berhenti. Kan tujuan minta fatwa seperti itu. Ketika si ulama ini menjawab asuransi haram, ya udah berhenti. Tidak boleh si jahil ini nanya lagi, mana dalilnya, mana ayatnya, mana hadisnya, nggak boleh. Dia tidak sedang bermudzakarah, dia tidak sedang mencari ilmu, dia tidak sedang belajar, gitu. Dia sedang minta fatwa. Maka apapun yang keluar dari si mufti, dia harus sami'na wa ata'na, karena minta fatwa. Berbeda ketika dia ini mahasiswa syariah semester 5 atau semester 6, dia bertanya kepada dosennya tentang hukum asuransi, dijawab haram. Si mahasiswa ini boleh balik nanya dalilnya, hujahnya, ayatnya, hadisnya, gitu. Tidak sedang minta fatwa, tapi sedang belajar mudzakarah. Nah, si fulan ini sedang minta fatwa, maka dia harus sami'na wa ata'na. Ketika dijawab haram, maka dia harus tinggalkan. Ketika dijawab halal, dia teruskan ikut asuransi, dan dosa yang nanggung dosanya siapa? Si mufti. Man uftiya bi ghairi ilmin, barang siapa yang diberi fatwa dengan fatwa yang salah, maka dosanya ditanggung oleh si mufti. Karena si jahil ini, si awam ini, si bodoh ini sedang melaksanakan firman Allah. Dia tidak salah. Firman Allah yang mana? Yang sedang diamalkan oleh si bodoh ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahli ilmu. Ahli ilmu yang mana? Ya tentu setahu dia. Setahu dia ahli ilmu ya MUI itu misalnya. Dia nggak kenal siapa Syekh Albani, dia nggak kenal siapa Syekh bin Bas, dia nggak kenal Ustaz Salaf misalnya. Yang dia tahu ya itu, ya sudah. Nah, maka harus super hati-hati. Mufti itu termasuk mujtahid, karena kalau salah sangat-sangat berbahaya, ya. Wal fakiru lah, orang kaya itu kira-kira seperti itu. Orang kaya itu luar biasa godaannya, ya. Karena kalau dia mau berzina bisa, dia mau minum khamr bisa, dia mau ganti-ganti pasangan bisa, dia mau apa ini itu bisa, duitnya banyak. Sementara si miskin kan nggak bisa, nggak ada jalan untuk berzina, minum khamr, berjudi, nggak ada jalan. Buat makan saja pas-pasan istilahnya, ya kan? Nah, ini bahayanya orang kaya. Maka sangat dicintai oleh Allah kalau kaya tapi tidak bermaksiat. Wal fakiru kal mu'tazili fi zawiyatin. Sementara orang fakir itu seperti orang yang berada di zawiyah. Zawiyah itu sebuah bangunan yang berada di pelosok, jauh dari keramaian. Dia mengasingkan di situ, mengasingkan diri di situ. Artinya apa? Aman. Aman. Orang yang berada di zawiyah itu biasanya aman. Nah, masalahnya dia sabar apa tidak diuji dengan kemiskinan seperti tadi. Kalau sabar artinya dia tidak berbuat maksiat, luar biasa keutamaan.
Kemudian beliau membawakan apa yang ada di kitab Sunanus Sufiyah. Di kitab ini dibawakan tentang tidak disukainya orang fakir meninggalkan warisan, gitu ya. Ini sepertinya orang-orang sufi salah faham terhadap hadis ini. Ya. Dengan hadis ini para sufi menyimpulkan orang miskin, orang fakir ketika mati jangan sampai meninggalkan apa-apa, gitu ya. Maka diberi babu karahiyati ayyukhallifal fakiru syai'a. Tidak disukai atau makruh seorang fakir meninggalkan sesuatu ketika mati. Jadi yang terbaik orang fakir itu ketika mati dia tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada uang sepeser pun, tidak punya tanah sejengkal pun, tidak punya rumah, tidak punya kendaraan dan seterusnya. Dan sekali lagi ini salah faham. Mana hadis yang dijadikan pedoman oleh orang-orang sufi? Hadisnya sahih, ya. Fadzakara hadits alladhi mata min ahli suffah. Jadi ada salah satu laki-laki ahli suffah. Masih ingat ahli suffah? Ingat ya. Jadi orang-orang Yaman, orang-orang Mesir, orang-orang Syam, orang-orang Irak, mungkin sebagian ada orang Mekah, ya, tinggal di Madinah. Tentu tinggal di Madinah bukan di penginapan, ya. Tapi di emper masjid, di emper masjid. Dan apa tujuan mereka? Ilmu, bukan masuk Islam. Kalau tujuannya masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi, salaman, baiat, sehari dua hari pulang. Dan itu banyak seperti itu. Tujuannya lebih dari itu, ya. Awalnya masuk Islam, seperti Abu Hurairah, seperti Salman Al-Farisi, ya. Habis itu tetap tinggal di Madinah sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Berarti tujuannya ilmu. Di mana Nabi berada, mereka ada di situ, mendengarkan sabda Nabi, menghafalnya, menulisnya. Bagi yang bisa menulis, ilmu. Kalau istilah kita mungkin pesantren, ya. Dengan fasilitas yang sangat-sangat minim, sederhana, ya. Bahkan makanan tidak ada, ya. Maka setiap kali Nabi dihadiahi makanan, selalu yang pertama kali diingat adalah Ahlus Suffah, ya. Maka ada riwayat bagaimana Nabi dihadiahi susu tidak banyak, semangkok, ya. Ingat Ahlus Suffah. Maka dipanggillah pertama kali Abu Hurairah. Abu Hurairah datang, ya kebetulan lapar, emang selalu lapar Abu Hurairah, ya kan? Karena memang jarang sekali makan. Melihat Nabi di depannya ada susu, ya berbinar-binar, ya. Alhamdulillah susu. Nggak taunya Abu Hurairah disuruh manggil Ahlus Suffah, semua datang. Abu Hurairah menghitung kira-kira 80-an. Ya habislah harapan, ya kan? Dan disuruh minum satu persatu. Ya mungkin yang pertama minum, ya mungkin nggak enak, ya cuman segitu. Yang ngantri banyak sedikit, ya. Mungkin seruput, 2 seruput. Kata Nabi terus sampai kenyang. Lalu orang kedua terus sampai kenyang, orang ketiga terus sampai 80, kenyang semua. Itu susu di mangkok masih ada, masih utuh. Kata Nabi, hanya engkau dan aku yang belum minum, wahai Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah, lalu Nabi terakhir. Tentu ini mukjizat. Ini salah satu contoh
betapa Ahlus Suffah itu sangat-sangat butuh bantuan, miskin sekali. Nah, salah satu laki-laki Ahlus Suffah meninggal. Fakhallafa dinarain, lalu mungkin setelah digeledah, dibongkar-bongkar, mungkin pakaiannya atau apa, ada 2 dinar. 2 dinar, ya tentu tidak terlalu banyak ya, 2 dinar. Ya, melihat si Ahlus Suffah ini meninggalkan warisan 2 dinar, Nabi bersabda, kayyatani, 2 kayyid ya. Kayyid yang dimaksud adalah perbekalan yang bisa dipakai untuk bekal gitu. Tapi rupanya ini dijadikan dalil oleh torekot-torekot sufiyah bahwa Nabi mencela, maka mengatakan kayyitan ya. Padahal yang sebenarnya tidak. Saya bacakan. Ini ucapan beliau ya, membantah orang-orang sufi yang mencela laki-laki Ahlus Suffah yang meninggalkan 2 dinar itu. Beliau mengatakan, hadza ihtijaju man la yafhamul hal. Itu pendapat orang yang tidak memahami keadaan yang sebenarnya. Karena ucapan Nabi itu bukan mencela. Fa inna zalikal faqira kana yuzahimul fuqara fi ahdis sadaqah. Karena orang fakir tadi itu ketika ada pembagian lalu ikut, berarti kan menambah ya. Mestinya yang harus dibagi 30 orang, dia masuk kan jadi 31 gitu. Dengan dia mempunyai kayatan tadi, dengan dia memiliki 2 dinar, dia kan nggak harus ikut-ikutan, karena dengan 2 dinar insya Allah bisa makan, kira-kira begitu ya. Wahaba sama ma'am gitu, maka dia tabung, dia simpan gitu. Agar nanti kalau Rasulullah atau Abu Bakar atau orang kaya membagi makanan, dia tidak harus ikut. Itu yang terjadi. Falidzalika qal, maka Nabi mengatakan terhadap 2 dinar itu kayyatan, dua yang bisa menjadi bekal, yang dengan 2 hal itu dia tidak harus ikut-ikutan dengan yang lain ya. Karena sunnah mendahulukan yang lain. Sebab kalau betul-betul tercela orang fakir meninggalkan warisan, tentu bertentangan dengan ucapan Nabi kepada siapa kemarin? Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas hanya mau mensodakokan 2/3 ya, bukan semuanya, 2/3. Itu pun Nabi tidak memperbolehkan ya. Bahkan setengah diturunkan kan, Nabi tetap tidak memperbolehkan. Ketika 1/3 baru boleh. Dan disitulah Nabi bersabda, innaka intazar warasataka agniya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, antum meninggal, masing-masing anak antum mendapatkan dari harta antum itu masing-masing 100 juta, itu lebih bagus. Itu lebih bagus min antadarahum 'alatan, daripada antum tinggalkan anak-anak antum dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, minta-minta kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Ya minimal ada perbekalan lah
minimal ada yang bisa dipakai buat bakul. Tentu tidak berlebih-lebihan sebagaimana sebagian orang hari ini. Ada yang berlebih-lebihan karena saking kayanya, ya. Lalu tidak menyisakan untuk dirinya. Padahal seandainya dia mau bangun masjid, bangun pesantren, itu ahli warisnya juga masih mendapatkan banyak sekali, ya. Di sinilah ilmu akan membimbing kita pas di tengah-tengah, tidak terlalu berlebihan meninggalkan warisan untuk ahli waris, juga tidak terlalu bakhil, ya. Walamma kana ahadun minas sahabati yukhallifu syai'a, dan para sahabat pun tidak mungkin akan meninggalkan warisan banyak kalau memang itu tercela. Sementara sudah kita bahas kemarin kan, berapa harta yang ditinggalkan oleh Utsman, berapa harta yang ditinggalkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, berapa harta yang ditinggalkan oleh Sa'id bin Musayyab, menantu dari Abu Hurairah. Itu banyak, dan itu tidak tercela. Kemudian beliau membawakan ucapan Umar bin Khattab. Umar mengatakan, hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadaqah. Rasulullah menganjurkan kita semua, kami semua, untuk bersedekah, menggemarkan, merangsang para sahabat untuk bersedekah. Sepertinya ini menjelang perang Tabuk. Fajitu binisfi mali, maka aku datang kepada Nabi dengan membawa berapa? Separuh hartaku. Separuh hartaku, sama dengan Utsman. Sementara Abu Bakar berapa kemarin? Seluruh hartanya. Ketika Nabi tahu bahwa aku membawa separuh hartaku, Nabi bersabda, wa ma abqaita li ahlik. Ketika Nabi melihat aku membawa banyak sekali, Nabi bertanya, wa ma abqaita li ahlik, yang engkau sisakan untuk keluargamu berapa? Mungkin pikir Nabi habis, karena banyak sekali. Umar itu enggak jauh dari Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Bakar, artinya para sahabat-sahabat yang kaya, banyak harta. Tidak seperti Ibnu Mas'ud misalnya, ya, Ammar bin Yasir misalnya. Wa ma abqaita li ahlik, yang engkau sisakan untuk keluargamu berapa ya Umar? Dijawab oleh Umar, mithlahu, seperti itu juga. Berarti separuh-separuh, separuh-separuh, ya. Falam yunkir alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari, tidak mengingkari. Nabi tidak mengatakan kurang, cukup sisakan 10% atau 5%. Apalagi torekot-torekot sufia tidak tersisa. Nanti akan dibawakan oleh beliau bagaimana kesesatan orang sufi mengatakan, barang siapa yang mengaku betul-betul bertawakal kepada Allah, jangan sampai punya persediaan makanan untuk besok. Jadi cukup hari ini, besok enggak perlu ada simpanan. Ya nggak ada uang buat besok, nggak ada beras buat besok, istilah kita. Kenapa? Besok pagi Allah akan datangkan, kira-kira begitu. Itu yang betul-betul tawakal, kata orang-orang sufi. Mungkin kalau tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat, mungkin kita terkecoh dengan ucapan orang-orang tarekat sufia ini. Hebat betul, bagus betul, karena Allah memang menjamin kan,
orang yang dermawan, orang yang mau bersedekah karena Allah akan dijamin rezekinya. Bagus juga itu ya. Nah, inilah gunanya memahami ayat, memahami hadis dengan manhaj, dengan contoh dari siapa? Rasul dan para sahabat. Karena yang paling tahu tentang tawakal siapa? Rasul dan para sahabat. Apa iya seluruh para sahabat berikut Nabi keadaannya begitu semua? Ya kalau begitu nggak ada orang kaya, orang tiap hari nggak punya apa-apa. Nggak mungkin ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Umar. Justru Nabi nanti akan dibawakan oleh beliau ya. Nabi menyediakan makan untuk istri-istri beliau berapa? 1 tahun. 1 tahun. Kita katakan Nabi tidak tawakal, Nabi tidak faham dengan tawakal. Beliau yang paling bertawakal, beliau yang paling tahu apa itu tawakal ya. Beliau tinggalkan, beliau persiapkan makan untuk istri-istri beliau, keluarga beliau 1 tahun. Nanti akan dibawakan oleh beliau ya. Wa fi hadzal hadis, ini ucapan Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir, mendahului Ibnu Katsir. Beliau wafat, Ibnu Katsir belum lahir, maka terkenal tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan, wa fi hadzal hadits, hadis di atas, dalilun ala, merupakan dalil bahwa butlani ma yakuluhu jahalatul mutasawwifah, dalil yang menunjukkan betapa batilnya, betapa kelirunya apa yang diucapkan oleh orang-orang sufi yang bodoh itu. Apa kata orang-orang sufi yang bodoh itu? Alaysa lil insani iddikharu syai'in fi yaumihi li ghadihi. Tidak boleh bagi seorang manusia muslim beriman menyimpan makan untuk besok. Cukup hari ini saja, besok urusan Allah, pasrah kepada Allah, tawakal kepada Allah. Wa anna fa'ila dzalik qad asa'a dzan bi rabbih. Barang siapa, ini masih kata-kata orang sufi yang bodoh tadi, barang siapa yang menyimpan makanan untuk persediaan besok, berarti dia telah apa? Suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberikan rezeki ya. Kalau dia mencari uang dengan cara yang haram, kalau enggak pakai yang haram enggak dapat duit, baru itu suudzon. Kalau tidak nipu, kalau tidak korupsi, enggak dapat uang, itu bisa dikatakan suudzon terhadap Allah. Adapun menyimpan uang, menyimpan makanan untuk besok, untuk lusa, bahkan minggu depan, bahkan bulan depan, asal halal, tidak suudzon. Yang suudzon tadi, walam yatawakkal alaihi haqqa tawakkuli. Ini masih kata orang-orang sufi tadi yang bodoh tadi. Berarti dia selain suudzon kepada Allah, dia juga tidak bertawakal haqqa tawakkuli, tawakal yang benar ya. Sekali lagi, seandainya kita tidak melihat Rasul dan para sahabat, bisa terkena ini. Maka orang-orang bodoh yang tidak belajar manhaj banyak terkena ini. Hebat, bagus, tawakal. Dia tidak melihat Rasul dan para sahabat, manusia-manusia termulia, manusia-manusia yang paling benar, manusia-manusia yang paling bertawakal.
Kemudian masih Ibnu Jarir, beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ittakhidul ghanam, ambillah ghanam. Apa ghanam? Iya, kambing. Maksudnya peliharalah, ambillah, fa innaha barakatun, karena ghanam itu mengandung berkah. Barangkali ada di antara antum yang termotivasi dengan sabda Nabi ini, lalu memelihara kambing. Ada keberkahan. Ada seorang syekh yang mengajak muridnya atau mungkin temannya, ya, sedikit berpikir membandingkan antara kambing dengan anjing, ya. Mana yang lebih banyak beranak? Jawabnya anjing. Anjing bisa sekali beranak 3, 4. Kambing itu cuma 2, kadang 1. Ya, itu pun lama. Ya. Sekarang, mana yang lebih banyak dimakan? Anjing apa kambing? Jelas kambing. Yang makan anjing kalau muslimin nggak ada. Orang kafir jarang lah. Ya, beberapa daerah doang kan yang makan anjing. Kalau kambing luar biasa. Kambing luar biasa. Tapi kenapa ada terus itu, nggak pernah kekurangan? Ya, ini luar biasa. Barangkali berangkat dari sabda Nabi, ada keberkahan di situ. Ya, menjadi banyak tanpa kita tahu asbabnya. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.